Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, rekan-rekan, para petani walet yang berbahagia dimanapun berada, semoga kita semua diberikan umur panjang, sehat walafiat. Kemudian usaha kita dalam budidaya walet ini disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hasilnya melimpah ruah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada RBW yang baru on, ya. Ini sangat penting kita usahakan sebagai pemilik RBW. Yang pertama adalah suhu dan kelembaban harus memadai. Nah, saudara-saudara sekalian, para petani walet, suhu dan kelembaban ini sangat menentukan sekali terhadap kenyamanan burung walet yang bakalan mau tinggal di RBW kita. Kalau suhunya, lembabnya memadai, kemudian suhunya memadai, yaitu sekitar 26 sampai 28 atau 29, kemudian kelembabannya paling tidaklah paling tinggi sampai 90 lah atau 95. Itu kelembabannya, ya. Nah, kemudian kalau suhu dan kelembaban sudah bagus di RBW kita, insya Allah burung akan merasa nyaman tinggal di RBW kita, ya. Kemudian yang kedua adalah pemasangan Twitter harus tepat, mulai dari Twitter panggil, tarik, dan inap. Nah, dalam pemasangan Twitter ini, yaitu Twitter panggil, ya, kita harus memasangnya dengan tepat, yaitu di LMB kita. Pasanglah dengan tepat. Kadang-kadang ada yang berpendapat di paling atas sebelah kanan LMB, ada yang berpendapat di bawah sebelah LMB. Ya, silahkan saja, ya. Yang penting pemasangannya tepat, artinya suaranya bisa keluar menjangkau atau memanggil burung-burung walet yang berada di kejauhan sana. Itu, ya. Itu nanti mungkin bisa dicari di YouTube, punya teman-teman yang sudah senior tentang pemasangan Twitter panggil yang pas kayak apa. Bisa dicari di situ. Nah, kemudian yang ketiga adalah SP, ST, dan SI jangan sampai mati. Nah, ini sering terjadi bagi para pemula, ya. Nah, kenapa SP, ST, SI ini sering mati? Karena mungkin sambungannya kurang bagus atau tidak disolder. Nah, itu mungkin karena belum pengalaman dalam penyambungan daripada kabel Twitter tersebut. Nah, kalau SP mati, burung tidak ada yang mendengar, tidak ada burung yang datang bermain. Begitu juga ST, suara tariknya ini yang di dalam menarik burung masuk ke dalam ruang inap atau turun ke bawah. Ini kalau mati, burung itu tidak bisa turun ke bawah karena dia tidak mendengar suara. Begitu juga SI, suara inap. Nah, suara inap ini paling penting. Nah, jangan sampai mati, diusahakan dikontrol, ya, yang suara inap ini. Nah, kadang-kadang kita menurut pengalaman saya pribadi, bahwa ketika suara inap itu hidup, nah di situ biasanya ada burung bermain, burung yang nginap di situ, di Twitter itu. Nah, kemudian ketika kita masuk lagi pada lain waktu, nah ternyata di tempatnya menginap tadi tidak ada burung, atau pindah atau kering kotorannya. Nah, berarti itu biasanya, ya, Twitter suara inapnya itu mati. Jadi dia berpindah ke Twitter yang ada suaranya. Ini sangat penting terutama bagi burung-burung yang baru beradaptasi di RBW kita.
diusahakan jangan sampai mati suara inapnya. Kalau sering mati, sering hidup, mati hidup, nah nanti akhirnya burung itu merasa tidak nyaman. Nah, jadi burung itu kabur sekalipun sudah nginap berminggu-minggu. Nah, nanti kalau sering mati gitu, nanti akhirnya burung itu merasa tidak senang. Dia tidak tenang. Di situ akhirnya dia kabur pindah ke RB orang lain. Kemudian yang keempat, kita harus volume suara inap agak kencang sedikit. Ya. Ini menurut pengalaman saya, pribadi saya. Dulunya di awal saya tidak berani mengencangkan volume suara inap selama 1 tahun. Nah, karena kita mengikuti saran daripada teman-teman bahwa suara inap itu pelan, lirih bilangnya. Kita coba, tapi dalam waktu setahun ini perkembangannya lambat betul. Nah, 1 tahun itu ada mendapat 4 sarang. Nah, kemudian pada tahun berikutnya saya coba nyaringkan suara inapnya, agak nyaring, jangan terlalu nyaring, tapi agak nyaring daripada yang biasanya. Nah, setelah mulai dinyaringkan, alhamdulillah dalam jangka setahun ke depannya sudah bisa panen. Itu sudah bisa 2 kali panen. Alhamdulillah, burung yang menginap pun 350-an lebih yang menginap di RBW tersebut. Ini salah satu daripada sebab kita mengencangkan volume suara inap. Kemudian yang kelima, jangan mempersulit burung walet keluar masuk. Nah, seperti atau contoh LMB kita terlalu sempit atau di LMB kita banyak apakah variasi apa-apa sehingga burung itu merasa takut untuk masuk. Begitu juga umpama LMB kita lebar tetapi ruang terjunnya atau larnya itu sempit. Nah, itu termasuk menyulitkan burung keluar masuk. Nah, begitu juga yang masuk ke ruang inap, jangan terlalu kecil lubangnya. Diusahakan agak lebar. Ini menurut pengalaman saya pribadi. Sambil tanya-tanya sama teman, lihat pengalaman teman-teman, saya coba rubah jadi kasih lebar ruang masuk ke ruang inap. Jadi full menjadi 3 meter. Lihat perkembangannya, pasang CCTV ternyata alhamdulillah banyak burung di situ. Nah, sekarang alhamdulillah sudah banyak penghuninya di lantai 3 tersebut setelah dilebarkan ruang inapnya. Kemudian yang ke-7, disarankan untuk memasang CCTV di dalam RBW. Kenapa? Supaya kita tidak penasaran di dalam RBW kita. Terutama bagi yang baru on. Silahkan dipasang supaya tidak penasaran. Bisa kita memantau dari luar. Nah, itu untuk pemasangan CCTV. Ini kalau bisa ya. Kemudian yang ke-8, pilihlah suara yang bagus yang sudah teruji di berbagai tempat. Sekarang ini banyak suara yang gratisan yang di-share oleh teman-teman kita para senior-senior yang berpengalaman, suara sekalipun gratis tapi mantap. Silakan, banyak itu dicari aja di link, cari aja di grup-grup walet itu. Insya Allah banyak di situ ditemukan. Nah, kemudian kalau mau membeli ya silahkan. Banyak juga yang bagus, yang berkualitas. Ya, dilihat orang yang bikin suaranya. Di situ ya, yang sudah teruji, suara-suara yang sudah dibikin. Nah, kemudian ke-9, disarankan memasang alat bantu pada sirip seperti besek, bakul, gabus atau potongan papan atau peliwut yang agak tipis. Kemudian selanjutnya, jangan terlalu sering masuk ke dalam RBW karena terlalu sering masuk ke dalam RBW menyebabkan burung merasa terganggu. Apabila kita masuk ke RBW sedangkan di dalam ada burung yang baru adaptasi mau coba-coba menginap, nah karena bertemu dengan kita dia merasa terganggu, merasa terusik. Jadi akhirnya burung waletnya kabur lagi, dia tidak jadi menginap di tempat kita. Dan yang terakhir adalah jangan lupa bertawakal kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Setelah kita berusaha dengan segenap kemampuan kita, segala macam usaha kita lakukan, kemudian serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berdoa memohon limpahan rezeki kepada Allah sang pemberi rezeki. Insyaallah akan sukses.
Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.